Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tiada kering lisan kita untuk senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada lalai pula hati kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa bersyukur atas segenap nikmat yang telah Allah curahkan kepada kita. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya sikap syukur itu akan membawa kebaikan bagi dirinya. Dan barang siapa menyikapi segenap nikmat yang Allah limpahkan kepada dirinya dengan sikap kufur, maka sesungguhnya malapetaka, kebinasaan akan tertimpa pada dirinya. Jadilah hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa bersyukur kepadanya, bersyukur atas segenap nikmat yang Allah berikan kepada kita, sekecil apapun nikmat itu menurut anggapan kita. Dan sungguh amat sedikit sekali dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana ditegaskan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyas syakur. Amat sedikit sekali dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedikit
yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberi tema pembahasan terkait dengan bila galau atau saat atau kala galau menerpa diriku. Galau adalah suatu situasi kejiwaan yang dalam keadaan terombang-ambing, bingung, tidak memiliki pandangan yang jelas, yang disebabkan oleh situasi atau keadaan atau adanya masalah yang dihadapi oleh seseorang. Galau adalah bahagian daripada ujian hidup. Seseorang yang menghadapi kebingungan di dalam memutuskan satu perkara, seseorang yang mungkin dalam keadaan tidak nyaman hatinya karena berbagai masalah menerpa dirinya, maka sesungguhnya sikap galau itu adalah bahagian daripada ujian itu sendiri. Dan sebagaimana yang telah kita yakini, bahwasannya dunia ini adalah tempat ujian demi ujian itu datang. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia menyangka, mengira, ayyutraku, mereka akan dibiarkan begitu saja, ayyaqulu amanna, dibiarkan begitu saja mereka mengucapkan kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Galau hakikatnya adalah sebuah ujian yang datang kepada diri kita. Yang galau ini adalah akibat dari masalah yang ada pada diri kita. Masalah itu bisa disebabkan dari teman. Masalah itu bisa ditimbulkan dari orang tua. Masalah itu bisa ditimbulkan dari keadaan-keadaan yang kita tidak bisa memprediksi, yang kita tidak bisa menduga, dan tiba-tiba masalah itu ada. Dan itulah ujian hidup. Bila ingin hidup di dunia, maka bersiaplah untuk menghadapi ujian-ujian itu. Para santri akan diuji dengan berbagai macam keadaan, dari mulai keadaan kejenuhan, keadaan jenuh, bosan, keadaan menatap masa depan yang penuh ketidakpastian. Penuh ketidakpastian itu pun karena diliputi jiwa yang masih labil, sehingga ia melihat ke depan, saya mau jadi apa? Sejak kecil sampai sekarang saya berada di pondok, saya berada di pesantren, saya belajar agama. Kalau setelah keluar dari pesantren mau jadi apa? Galau. Kenapa galau? Pertama, usia anak-anak pesantren adalah usia labil. Keumuman mereka rata-rata adalah usia remaja. Usia remaja, usia di mana keadaan seseorang telah lepas dari masa anak-anak, tetapi ia belum memasuki masa dewasa. Masa anak-anak sudah lepas, dia tidak ingin dianggap sebagai anak-anak, tetapi masa dewasa pun dia belum memasukinya, karena dia belum bisa bersikap dewasa.
Jadi badai dan gelombang itu biasanya menerpa usia-usia remaja ini. Dan ini sangat rentan sekali. Maka kehidupan remaja ketika melihat masa depan, apalagi dengan berbagai macam informasi yang ia terima dan ia sendiri belum bisa untuk menganalisa, belum bisa untuk kemudian menyikapi informasi-informasi itu dengan cara berpikir yang jernih, maka ia galau menatap masa depan. Mau jadi apa kalau saya mondok terus? Seharusnya kita bisa belajar dari orang-orang tua kita. Orang-orang tua kita yang mereka di dalam kehidupannya dihabiskan di pondok-pondok pesantren ketika mereka menghabiskan usia mudanya. Atau dari para ulama yang mereka menghabiskan waktunya untuk talabul ilm. Kita berkaca, misalnya Al-Imam An-Nawawi, kita belajar dari situ. Dihabiskan waktunya untuk talabul ilm. Bahkan sampai usia beliau menghadapi ajal. Diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan masih terus berkecimpung di dalam urusan talabul ilm. Seharusnya kita berkaca. Kisah-kisah para ulama itu akan menjadi sebuah inspirasi bagi kita. Akan menjadi sebuah pegangan bagi kita. Oh, orang-orang dulu, para ulama yang belajar terus agama, ternyata hidupnya tidak susah. Ternyata hidupnya penuh manfaat untuk umat. Kenapa kita galau? Karena kita membandingkan dengan orang yang tidak berada di dalam kehidupan thalabul ilm. Saya mondok terus di pesantren. Ada temannya yang sama-sama dulu di sekolah umum. Dia sudah jadi orang. Memang sebelumnya bukan orang. Karena membandingkan bukan apple to apple. Membandingkan dengan orang yang ada di luar, yang sisi kehidupannya ke sana, ke arahnya kepada keduniaan. Sedangkan para santri yang ada di pondok pesantren, sisi kehidupannya adalah arahnya adalah arah kepada keilmuan. Nah, jadi kegalauan itu memadukan antara dunia dan aktivitasnya hari ini. Hari ini cuma mondok, belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar agama. Terus nanti dunianya apa? Nah, ketika menghadapi seperti itu, galau akhirnya. Apalagi kalau sampai lalai bahwasanya urusan dunia itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengatur. Apalagi sampai lalai bahwasannya rezeki itu Allah yang akan mengatur. Allah yang akan menetapkan. Dan yang namanya rezeki bukan sekedar uang yang banyak, mobil yang mewah, rumah yang megah. Bukan sekedar itu. Banyak orang yang memiliki semua itu, tetapi keadaan hatinya tidak tenang, galau malahan. Dan ada orang-orang yang tidak memiliki seperti itu, ia tafaqquh fiddin, ia berkecimpung di dalam masalah keumatan, hatinya tenang. Kalau ditukar ketenangan hatinya, kalau ditukar dengan mobil Jaguar atau mobil-mobil mahal itu,
yang kita hanya bisa lihat gambarnya, itu tidak akan sebanding tenangnya hati, damai, tentram, nyaman, tidak akan sebanding. Dan itu adalah rezeki yang sangat besar, yang tidak akan bisa ternilai dengan harta kekayaan apapun. Jadi sebenarnya sikap galau itu adalah sebuah konstruksi yang dibuat oleh diri kita sendiri. Ketika kita lalai dengan peringatan-peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lalai dari apa yang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apa di antaranya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah sikap sabar. Orang yang sedang galau biasanya lupa. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada dirinya untuk bersabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar dalam menghadapi nanti masa depannya seperti apa. Lupa dengan pelajaran tentang babus sabarnya itu lupa. Lupa dengan ayat innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Lupa. Lupa dengan ayat-ayat wabasyiris sabirin. Kabarkan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Lupa. Sehingga kegalauan itu terus menggerogoti pikirannya. Menggerogoti hatinya. Kemudian ia seakan berputus asa. Untuk apa nyantri? Untuk apa belajar agama? Untuk apa diam di pesantren? Jadi sebenarnya galau itu adalah sebuah pikiran yang kacaunya itu sendiri karena struktur berpikir kita, ba'dallah, struktur berpikir kita tidak tertib. Kalau orang yang berpikir tertib, aduh saya sedang menghadapi masalah. Kemudian dia ujian. Kemudian setelah dia menyadari ini ujian, ia bersabar. Itu tertib dia. Menghadapi galau, oh ini ujian. Menghadapi ujian, oh harus sabar. Itu tertib. Sehingga apa yang harus ia lakukan? Sabar. Tapi kalau orang galau, wah sudah. Lupa. Kalau itu adalah ujian, kalau itu harus ditempuh dengan penyikapan yang sabar, penyikapan yang penuh kesabaran, lupa. Akibatnya apa? Akibatnya belajar pun jadi tidak tenang. Tapi kalau orang yang hatinya tenang, Masya Allah, belajarnya nyaman. Tidur juga malam bisa tenang. Bahkan bisa ditambah pagi hari. Dengan ngantuk. Ini kan menunjukkan hatinya tenang. Kalau ngantuk itu. Ya tidak. Jangan senyum-senyum. Lihat temannya ya. Jadi ketika galau itu ada pada diri kita, coba kita rekonstruksi apa yang harus kita perbuat. Galau karena apa? Karena kejenuhan misalnya, kejenuhan belajar. Apakah setiap pelajaran itu membuahkan kejenuhan? Atau kejenuhan itu hanya dalam bab misalnya memurojaah atau menghafal Al-Quran. Sementara pelajaran yang lain ada di sana kenyamanan. Nah coba dipilah.
Kalau misalnya kejenuhan itu ketika menghafal Al-Quran, ya sudah, ya, porsinya dikurangi. Alihkan kepada pelajaran lain yang bermanfaat. Ya. Jadi kita mencoba untuk mengurai kejenuhan itu disebabkan apa. Jangan kemudian semua jenuh, semua jenuh. Saya ingin keluar dari pondok. Itu bukan mengatasi masalah. Itu bukan mengatasi masalah. Memangnya kalau sudah keluar pondok tidak akan jenuh? Tanya kepada orang-orang yang sibuk dengan dunia, apakah mereka tidak jenuh? Orang-orang yang di luar saja ingin masuk pondok. Kenapa? Ingin mendapatkan ketenangan hati. Pernah tahu? Para artis film yang kemudian diistilahkan mereka hijrah. Pernah tahu? Pernah tahu? Ya harus dikenalkan ini. Ada artis film yang sekarang jadi ustadz, salafi lagi. Pernah tahu? Tidak tahu? Kurang update. Artis film, artis iklan, uang mengalir. Tapi kemudian hijrah, dapat hidayah, dapat taufik. Jadi artisnya berhenti, belajar ke Yaman, belajar ke para ulama, pulang ke Indonesia jadi ustadz. Artis ini, mantan artis. Kenapa sampai begitu? Karena jadi artis itu galau. Tidak menenangkan hati. Loh sekarang kok malah santri yang galau? Aneh ini. Hah? Ada sesuatu ini. Ada yang galau juga tapi pengen nikah. Kalau itu bagus. Tapi umurnya belum cukup, baru 17 tahun, ya nggak bisa. Harus ke pengadilan agama minta izinnya. Akhirnya gigit jari. Jadi kalau kita mau melihat dunia luar, mereka pun sebenarnya galau, jenuh. Dan itu telah kita temukan. Kasusnya telah kita temukan. Kita mengatakan orang-orang di luar itu jenuh dengan kehidupan dunianya. Itu tidak hanya 1-2 orang artis. Jadi itulah ujian hidup. Ketika kita menghadapi kegalauan, yakinlah itu adalah sebuah ujian bagi kita. Karena itu merupakan sebuah ujian, maka sikapilah ujian itu dengan penuh kesabaran. Upaya mengatasinya, konsultasi dengan orang-orang yang mungkin dipandang bisa menyelesaikan masalah. Konsultasi, tukar pikiran, sharing. Jangan dibiarkan menggayut di dalam diri. Kegalauan itu kemudian akhirnya merusak. Belajar tidak tenang. Makan tidak bisa kenyang, tidak ada lauknya. Dan seterusnya. Tidur pun tak nyenyak. Jangan kemudian merusak semuanya. Segera diatasi. Kalau kita luka, tertusuk duri, tahu lukanya di mana. Tetapi ketika kita galau, kita tidak tahu harus berbuat apa. Makanya istilah galau bisa diartikan istilah bingung, kebingungan. Nah, dalam keadaan bingung seperti itu, cari orang yang tepat untuk bisa diajak berbicara.
Syukur kalau orang tersebut pun memberikan solusi, memberikan arahan. Ini keadaan galau. Ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita tentang keadaan-keadaan yang seperti itu. Sebenarnya telah dialami juga. Keadaan ujian-ujian tersebut dialami juga oleh orang-orang dahulu kita. Para nabi, para rasul menghadapi ujian, mengalami kesedihan. Seperti misalnya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, qala innama ashku bathi wa huzni ilallahi. Coba keadaan kejiwaan seperti apa? Ayahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sampai di dalam ayat disebutkan qala innama ashku, aku berkeluh kesah. Ini kondisi kejiwaan. Aku berkeluh kesah. Bathi wa huzni ilallah. Aku adukan kesusahanku, kesedihanku ilallah, kepada Allah. Al-Quran telah membimbing kita untuk menemukan solusi ini. Ini kan kondisi kejiwaan di mana ayahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam menghadapi situasi yang tidak nyaman bagi dirinya. Anak yang dicintainya hilang dari pandangan matanya. Kondisi kejiwaan orang tua. Nah, itu salah satu contoh orang-orang terdahulu yang dicantumkan di dalam Al-Quran, dan itu tentunya menjadi pelajaran bagi kita. Bagaimana seharusnya kita ketika menghadapi masalah, bagaimana ketika kita menghadapi kegalauan hidup. Kalau teman di sebelah kanan membenci kita, teman di sebelah kiri kita tidak suka kepada kita, teman di depan kita memusuhi kita, teman di belakang kita mengancam kita, kita harus ingat, masih ada yang di atas sana yang menyayangi kita. Harusnya begitu. Kanan, kiri, depan, belakang, semuanya membenci kita. Tapi kita harus ingat, masih ada yang di atas sana yang menyayangi kita. Dan itulah harapan. Sehingga kita kemudian tidak berputus asa. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masalah itu akan senantiasa ada selama kita ini masih hidup di dunia. Masalah itu akan terus datang, silih berganti selama kita hidup di dunia. Karenanya pelajari agama dengan baik. Nanti kita akan dapatkan mutiara-mutiara yang bisa menenangkan keadaan diri kita. Keadaan-keadaan yang akan menjadikan diri kita semakin kokoh. Apa para sahabat tidak diuji? Apa Bilal bin Rabah tidak diuji? Apa Ammar bin Yasir tidak diuji? Coba perhatikan. Apakah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kekayaannya melimpah ruah itu tidak diuji? Apakah Abdurrahman bin Auf
yang masalah keduniaan sedemikian banyaknya ia kuasai, apakah tidak diuji? Itu para sahabat. Bahkan sebagian dari mereka adalah orang-orang yang telah dijamin untuk masuk jannah. Apakah mereka semua tidak diuji? Nah, maka hadapilah semua kesulitan yang ada pada diri kita. Entah itu kegalauan, entah itu mungkin stres, entah itu mungkin agak parah sedikit, depresi misalnya. Hadapi dengan penuh kesabaran. Tinggal masalahnya teknis sabarnya itu seperti apa. Ya. Dengan banyak berzikirkah? Dengan banyak bersedekahkah? Dengan banyak berdoakah? Dengan banyak mengamalkan amalan-amalan kebaikan lainnya? Ya. Itu adalah bahagian daripada upaya kita untuk bisa menekan ketidaknyamanan yang ada pada diri kita dengan amalan-amalan kebaikan. Semoga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jalan keluar, memberikan sesuatu yang tidak kita sangka sebelumnya. Jadi yakinilah bahwasannya kita tidak akan seumur hidup, insyaallah biiznillah tidak akan seumur hidup menghadapi kegalauan. Dan jangan kemudian ketika kita belajar talabul ilm, kemudian galau pikirannya, kemudian seakan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian memutuskan udahlah enggak usah nyantri, udahlah enggak usah mondok, udahlah berhenti saja. Karena itu tidak menyelesaikan masalah. Seperti seorang santri di sebuah pondok pesantren, dia menghadapi masalah di pondok pesantren itu, dia minta pindah, seakan-akan di pondok pesantren barunya itu tidak akan ada masalah juga. Yakin ketika pindah ke pondok pesantren lain itu, di pondok pesantren yang baru itu nanti tidak ada masalah? Yakin? Pasti ada, pasti ada. Kenapa? Karena kita masih hidup di dunia. Orang hidup di dunia ini mesti menghadapi masalah. Cuma masalahnya kita bisa tidak mengatasi masalah itu. Kalau ada masalah diatasi. Jangan kemudian kita lari dari masalah. Sedikit masalah, pindah aja ke pondok yang lain. Nanti di pondok lain ada masalah, pindah lagi. Wah ini namanya hubul intikal. Alamat mati konyol ini nanti. Senengnya pindah. Kayak anak kucing. Belum tentu. Maka kalau menghadapi masalah, atasi masalah itu. Atasi masalah itu. Tidak bisa sendirian, minta bantuan. Mungkin ada teman yang bisa membantu. Kalau teman tidak ada yang bisa membantu, mungkin orang yang lebih tua. Orang tua kita. Atau orang-orang yang dipandang sekiranya bisa memberikan solusi. Jadi hadapi masalah itu. Jangan kita lari dari masalah. Tapi hadapi masalah itu dengan bagaimana mengatasi masalah itu. Kita galau. Apa penyebab galaunya? Apa penyebab galaunya? Kalau ditemukan, diatasi. Oh, penyebab galaunya ternyata kurang kiriman bulanannya. Jadi nggak tenang ini, mau beli ini kurang, mau beli itu. Atasi masalahnya. Dengan cara apa? Mengajukan proposal baru ke orang tua. Mohon ditambah biaya bulanannya. Itu cara mengatasi galau. Kalau galaunya masalah uang bulanan. Jadi kita hidup mesti ada masalah. Nah, masalah itulah yang kita hadapi dengan cara mengatasinya. Ya, tentunya mengatasi masalah dengan tanpa masalah kan begitu. Jangan mengatasi masalah terus timbul masalah baru. Naudzubillah.
Jadi kalau galau itu menerpa kita, coba tenangkan dulu pikiran. Ya. Banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa. Ya. Tenangkan hati dengan banyak berzikir, tenangkan hati dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Dan melakukan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Berpikir yang jernih, bagaimana mengatasinya, temukan masalahnya dulu, kemudian bagaimana kalau sudah ditemukan masalahnya, kemudian bagaimana mengatasi masalah ini. Itu cara terbaik bila galau menerpa kita. Pernah galau? Insya Allah tidak pernah. Cuman sekali dua kali mungkin, tapi itu tidak berasa. Ya, mudah-mudahan kegalauan ini cepat berlalu. Galau karena jenuhnya sebabnya apa? Ya, karena misalnya cuma di pondok pesantren saja, ya sudah usul ke pengurus. Ustadz, bagaimana kalau kita ngadakan kemah atau mengadakan apa? Kenapa memang? Wah, saya jenuh ini. Nanti akan dicarikan jalan keluar. Ya. Sekarang Ustadz tidak bisa memberikan jalan keluar karena tidak tahu antum itu jenuh atau tidak. Kan begitu? Iya. Pernah ada yang cerita sama Ustadz, saya jenuh Ustadz. Pernah ada cerita? Ya. Jadi dianggap ya normal-normal saja. Gitu. Ya. Maka penting kita untuk mengemukakan apa yang ada pada diri kita, pada orang-orang tertentu yang sekiranya dipercaya bisa mengatasi masalahnya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita semua selama hidup di dunia pasti ujian itu akan ada. Dan ujian itu sebenarnya untuk menaikkan peringkat kita bila kita bersabar. Ya, ujian itu sebenarnya untuk menaikkan peringkat kita, untuk menaikkan diri kita, ketakwaan kita, keimanan kita, ketaatan kita. Itu sebenarnya. Jadi ujian itu adalah untuk menjadikan diri kita lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.